Idan, oh Idan, astagfirullah. Kembali lagi di konten Idan Germany. Apa ini? Itu tadi Idan, oh Idan itu artinya tersesat, oh tersesat. Bahasa Korea. Karena kita sudah bersama bintang tamu dari Korea langsung. Ini dia, Ujung Opa. 안녕하세요. 우중 오빠예요. 아살라말라이쿰. Waalaikumsalam. Katanya Opa ini sudah 2,5 tahun di Indonesia ya? Iya. Udah lebih? Kalau stay udah 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tapi mu'alaf 2,5 tahun. 2,5 tahun. Paling tidak lebih unggul dari mas-mas botak itu. Oh, ya aku tahu siapa itu. Yang Siapa? botak kan? Iya. Ya, botak punya pocket kan? Iya, Podcast. benar. Tahu, Itu kan tahu. baru. Opa adalah si senior ya kan? Jadi kita hari ini di Pemuda Tersesat akan ngobrol-ngobrol soal mungkin perbedaan puasa di Indonesia dan di Korea, dan juga mungkin Opa nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Habib. Silakan Habib. Apa yang mau ditanyain ke Opa nih? Ke Opa. Ya. Paling perbedaan menu makanan sih kayaknya. Ya kan? Pertama gini aja deh. Gimana? Kalau di Korea itu kalau Ramadan kerasa nggak, Wah? Enggak kerasa. Nggak kerasa. Hanya di dalam masjid. Keluar masjid, no azan, tidak ada takbiran, Oh, azannya nggak pakai toa keluar? tidak ada. Speakernya dalam. Oh, sedikitnya ke dalam. Ya, itu yang beda. Padahal seharusnya keluar karena di sana kan dakwah seharusnya. Makanya itu aturan negara apa aturan pemerintah? Sebenarnya enggak ada aturan dari pemerintah, Oh. tapi takut toleransi tinggi itu Oh. terhadap agama lain. Oh iya, bagus. Wah, ternyata kalau agama kita sedikit, kita toleransinya tinggi. Ya makanya kita juga ketika kita mayoritas di sini pikirkan saudara-saudara kita yang minoritas Itu di tempat dia lain. yang saya- Dan memang idealnya sih ya ketika zikir-zikir salawat ke dalam sih. Ke dalam ya. Karena kan khawatir banyak yang non muslim kemudian kurang berkenan. Ya. Kalau azan oke lah, tapi berhubung di Korea sedikit azan pun ke dalam. Azan pun ke dalam ya. Tapi Tapi Opa- ada pertanyaan saya sih. Ini apa? penting sekali. Silakan. penting. Silakan. Ada Habib nggak di? Ya kalau Muslim kan ada. Karena yang membawa Islam ke Indonesia itu kan diantaranya adalah para Habib. Nah di Korea itu Habib jelasin dulu, Habib itu apa? Habib itu hyung, Oh, Hyung ya? Yung, Iya. abang, kesayangan. 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 Iya. Tapi saya sempat tanya ke fans saya dan netizen Indonesia, malah saya diketawain. Mana ada Habibnya di Korea gitu. Malah saya diketawain. Kayak kok kamu bodoh ya? Bodoh ya. Lah nggak ada Habib di Korea. Atau Ujung Opa pernah ketemu nggak Habib di Korea? Saya pernah ketemu Habib. Bang Saya Habib. doang. Ya, Hyung. Di Indonesia. Ya, Hyung. ya, baru pertama kali. Saya kira dulu itu nama orang. Jadi namanya Habib ya, jadi panggil Habib. Iya, dikira Habib. Itu keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad. Ya, sekarang saya sudah tahu. Nanti saya cobalah dakwah ke Korea, Boleh ya. Korea Utara. Korea Utara. Tapi kalau di pas di Korea itu ustadz ada nggak? Kan yang biasanya ceramah itu ustadz. Ada. Ustadz pemuka agama Islam itu bagaimana penampilannya di sana, Opa? Apa pakai gamis? Pakai gaya gini. Gini atau gimana? Kebanyakan emang seperti itu. Ada kumisnya panjang, terus jenggot panjang. Oh. Tapi kebanyakan dari luar negeri. Karena jujur ya, orang Korea pakai minyak kemiri pun tidak tumbuh. Oh, tidak tumbuh. Benar. Ini saya tidak bisa buktiin. Tapi bulu burungnya juga tumbuh sedikit. Burung apa ini ya? Itu adik-adik. Adik. Oh. Enggak, alasan nggak ada pemuka agama karena nggak ada yang tumbuh, bro. Oh iya. Benar itu. Oh, Pak. Ya. Iya. Tapi penampilannya pakai kopiah. Iya. Oh, ada. 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 Tapi jarang ada ustadz orang Korea sendiri.
Tapi kebanyakan dari luar, ada dari Indonesia, Pakistan, Arab seperti itu. Oh, Arab ada. Ada. Memang agak unik sih kalau Ustadz pakai bedak. Kalau ujung opa selama di Indonesia ini kan ada perbedaan tradisi yang sangat ini ya. Bagi-bagi takjil, tahu bagi-bagi takjil apa? Oh tahu. Yang di pinggir jalan. Bukan COVID. Anda bukan dari Wuhan Anda ya kan? Saya kira dari India. Bukan, kan udah jelas. Pas opa di Indonesia nih kaget gak denger jam 3 pagi sahur itu? Kaget. Kaget ya? Masih kaget. Masih kaget saya. Jangankan Anda, banyak orang Indonesia juga masih kaget sama bangun-bangun. Karena pasukan yang biasanya pasukan kan, mereka Pasukan. banyak. Terus lewat apartemen saya banyak sekali. Karena enggak usah lihat jam. Oh pasti itu jam 3 kurang 2 menit. Pas lihat pasukan. Tadi enggak usah lihat jam. Oh. Iya. Berarti Jam 3 kurang 2 berarti menit. opa dengan adanya orang bangunin sahur tidak terganggu? Dulunya Jujur aja. dulu awalnya sedikit mau sentil ya. Benar jitak tapi terlalu banyak. Bingung harus dikasih apa. Akhirnya, maksudnya selalu Karena terganggu sahur pindah agama aja, waduh. Aduh. jadi kalau takjil ada, apa? Bagi-bagi takjil mau maghrib di jalan Di Korea Oh tidak ada itu. tidak ada ya? Karena kenapa? Terus kita orang Korea ya sangat defense. Misalkan ada racun enggak ya di dalam? Oh iya. Ya, Penuh Curiga. suuzon. ya karena Kenapa itu ke Korea juga? Bukan. Saya pikir suudon itu bahasa. Oh curiga di sana kalau Curiga. bagi-bagi. Berhati-hati lah, Oh, maksudnya sangat lebih ke berhati-hati. waspada. Iya. Jadi nggak ada bagi-bagi seperti itu ya? ya itu terjadi di dalam masjid seperti speakernya di dalam masjid. Oh, takjilnya juga bagi-bagi. Ya, di dalam Oh ya masjid. di dalam masjid saja. Ya. Iya. Oh. Kalau Lebaran di sana ya pasti nggak ada susah ya. Halal bihalal. Halal bihalal nggak Nggak ada. ada. Haram biharam. Ada Ada di sana. Nah, itu juga, Opa. Kenapa di Korea juga itu seperti di sini nggak? Fanatik sama artis Koreanya sendiri nggak? Oh, sangat. K-popers. K-popers. Ya, Fanatik. Orang Koreanya sendiri fanatik. sangat. Oh. Sama seperti di Indonesia. Indonesia Oh. juga fanatik. Mungkin lebih. Lebih. Lebih dari Indonesia. Karena di sana nggak ada Habib. Nggak ada Ya, yang dia jahat ya. nggak ada yang difanatikin selain K-popers. Mungkin nih begitu. Fanatiknya seperti apa? Misalnya sampai berantem kalau idolnya dikatain katanya Ada pura-pura rumah aku. Pura-pura. Oh, ini apartemen aku. Padahal itu apartemen artis K-pop yang terkenal. Terus panggil tukang kunci. Oh, rusak. Ketinggalan lupa. Buka. Tunggu di bawah ranjang. Terus kagetin. Terus misalkan tidur kan? Iya. Foto. Terus keluar. ada kejadian Sampai begitu. Banyak. Oh. Mereka stres, trauma. Jadi Iya, takut. iya. Ada fans yang fanatik seperti itu. Dan nanti pulang ke rumah saya cek kolong. Siapa tahu ada yang fanatik Habib. ada pemuda tersesat ya kan. Oh sefanatik itu gila ya, lebih ngeri dari sini ya kan. Tapi mungkin kalau orang Indonesia punya akses ke Korea akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa Soalnya jadi. di Indonesia ini apa kalau ada idol dikatain misalnya BTS, apaan lu BTS? Bintaro Tangerang Serpong. Misalnya dikatain begitu. Marah mereka, ARMY itu marah, saling mencaci orang lain gitu. BTS, apaan lu BTS? Nah, PGC. Saya grosir Cililitan. humor Habib kayak gitu. Ya udah, Opa ada yang ditanyain nggak nih kalau kepada Habib Ja'far ya? Enggak, tadi Opa, menurut Opa gimana itu kalau yang fanatik itu? Fanatik itu ya sampai mengganggu mental dan fisik. Itu agak berlebihan. Kalau ya sekedar sebagai fans Oke. cinta boleh misalkan kasih hadiah atau gimana, tapi sampai mereka trauma Tidak boleh. Iya, itu agak berlebihan. Apalagi itu kayak mengidolakan padahal manusia, kayak mempertuhankan gitu. Manusia. Itu yang agak menurut saya kurang gitu. Kurang ya?
cukup aja. Tadi katanya. Kalau lanjut bisa jadi Habib dia. Oh iya. Mulai ceramah-ceramah. Oh iya. Bijak kan. Anda tersaing ya, kan belum ada Habib Korea ya kan. Ada, silakan Opa kalau ada yang mau ditanyain soal ya apapun, soal agama atau apapun. Tadi kita membahas zakat kan, ya, yang berbagi. Tapi saya dengar ya, ada 8 zakat. Nah, kalau jadi masuk Islam mualaf, saya bisa termasuk orang yang dikasih zakat. Tapi kenapa belum pernah ada yang kasih zakat? Benar Bener gak tuh kalau mualaf dapat zakat? Benar, di antara satu di antara 8 golongan yang mustahil berhak menerima zakat itu mualaf. 50.000 orang yang juga sudah enggak? punya kecenderungan hati kepada Islam atau apalagi yang sudah masuk Islam. Dapat. Tapi kan itu kalau kaya ya nggak perlu. Tapi Anda kan arti. 5.000 doang atau itu juga nggak ada. Anda kalau 5.000 doang itu bukan zakat, itu polisi cepek. Polisi cepet itu. Anda Korea sifatnya orang Chinese ya? Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mumpung ada Habib dan di konten pemuda tersesat nih. Ada juga. Saya sebelum masuk Islam, wah sangat susah cari makan waktu Ramadan. Kemana-mana banyak warung yang tutup. Waktu itu tidak ada itu online Gojek gitu. Oh, belum ada belum ojek ada. online. Ya, itu nggak ada. GoFood. Ya, GoFoodnya nggak ada. Jadi aku harus cari makan gitu. Ditutup, Ya. ditutup korden Ya, gitu. di mana biasanya suka makan di warteg, terus yang di pinggir jalan. Waktu itu saya belum masuk Islam. Makannya di mana? Saya kan bukan Muslim. Akhirnya Ya masuk kan Islam. itu tutup semuanya. Akhirnya karena ditutup semua, mending saya masuk Islam. Oh, berarti Opa ini heran lihat banyak warung tutup. Iya. Terus pernah lihat warung yang dikasih tirai-tirai gitu, Pak? Ya, pernah dia. Pernah lihat gitu ya? Di Korea ada nggak kalau Ramadan warung ditutup tirai gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Oh, tidak ada. Berarti itu budaya kita, pertahankan. Itu yang membedakan kita dari Korea. Ya? Dari Korea. Ya, kenapa tuh, Beb? Kalau di kita apa-apa ditutup-tutupin tuh? Iya, seperti yang Opa tadi bilang, banyak orang itu yang wajib tidak berpuasa ketika Ramadan. Bukan hanya boleh, tapi wajib tidak berpuasa. Misalnya ujung Opa ketika non Muslim dulu, kemudian wanita haid dan nifas, Ya. itu wajib tidak berpuasa. Anak kecil, kemudian orang yang sudah uzur, yang sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa. Belum lagi yang boleh. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang di perjalanan sampai lebih 80 kilo boleh tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Boleh itu tidak kan banyak banget gitu. Ya. Kalau ditutup semua Anda egois namanya. Dan puasa itu salah satunya adalah untuk menghilangkan ego gitu. Tapi lumayan, gara-gara warung banyak ditutup, mualaf dia. Ya, satunya seperti itu ya. Jadi seharusnya saling menghormati. Yang berpuasa juga menghormati yang tidak berpuasa. Bahkan yang berpuasa harus lebih menghormati yang tidak berpuasa. Gitu ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah pulang ke rumahnya. Ketika beliau puasa sunnah, kemudian mendapati istrinya Sayyidah Fatimah itu sedang masak. Sedang masak. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, saya sudah menyiapkan makanan. Kemudian kata Sayyidina, oh ya sudah, kalau gitu saya akan membatalkan puasa saya untuk menghormati Sayyidah Fatimah. Luar biasa. Jadi justru kita kalau nggak ada tantangannya kan pahalanya jadi kurang ultimate. Kurang ultimate kalau kurang tantangannya ya kan. Jadi harus ada yang ditahan. Puasa itu kan intinya imsak, menahan diri, termasuk menahan diri dari menutup warung-warung itu, menahan diri dari ego agar kita minta dihormati dan lain sebagainya. Ya udah, kalau gitu sebelum kita closing, ujung Opa selama 2,5 tahun mualaf di sini, gimana kesan-kesannya? Maksudnya enak nggak tinggal di Indonesia dengan budaya baru dan juga agama baru ya, dan juga seperti ngomongnya udah lancar ya. Gimana kesan-kesannya? Oh, saya berasa sangat senang karena banyak teman-teman Indonesia Muslim mau mensupport ya dan mendukung. Padahal saya ya manusia biasa ya. Mungkin ada banyak yang jadi mualaf seperti Ujung Opa. Tapi mungkin karena saya public figure, wah Ujung Opa hebat,
Padahal aku sendiri masih belum tahu kenapa saya dipanggil ujung opa hebat gitu. Karena jujur masih saya nggak bisa Iya. sholat terus gitu. Hmm. Justru masih banyak bolong-bolong. Nggak apa-apa. Iya. Kok nggak apa-apa? Nggak maksudnya dalam proses belajar. Nggak apa-apa. Jangan menyerah ujung opa. Tapi jangan sampai berkurang sampai nggak ada. Nah, Anda jadi Idan tadi. Idan itu terus gitu. Apa? Kalau dalam bahasa Arab artinya idan terus. Oh gitu. Oh. Artinya gitu. So what gitu. Iya. maksudnya. Oh, kalau di Korea tersesat ya kan. Ya udah kalau gitu pertanyaan buat ujung opa. Di Korea ada ormas nggak? Ormas itu apa? Ormas itu adalah arminya BTS, tapi versi nutup warung. Tutup bareng? Oke, langsung saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Idan, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.